Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Merry Christmas, selamat Natal bagi kita semua. Pagi hari ini sama-sama kita mau naikkan ucapan syukur kita yang terbaik untuk Tuhan kita. Pagi hari ini kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau. Kami agungkan Engkau di atas segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau terlalu baik dalam hidup kami Tuhan. Di setiap musim hidup kami, Engkau tetap baik. Haleluya Tuhan. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku. Selama-lamanya. Pagi hari ini nyatakan, Engkau terlebih besar Tuhan. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku. Selama-lamanya. Engkau terlebih besar bagi kami Tuhan. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku. Selama-lamanya di dalamku. Selama-lamanya di dalamku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hari ini kami merayakan Sang Juru Selamat yang telah hadir, yang telah lahir di dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang selalu baik Tuhan dalam hidup kami, dalam setiap musim hidup kami. Engkau yang selalu ada, Engkau yang selalu memegang erat tangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau salam kepada 4-5 orang sambil katakan Merry Christmas, Selamat Natal. Pagi hari ini kita mau sama-sama beritakan kabar sukacita dari Tuhan. Haleluya.
Kiranya berkat Tuhan, sukacita Natal terus menyertai kita semua.
Tuhan, terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami mau berterima kasih Tuhan untuk kelahiran-Mu bagi kami, menyelamatkan setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih setia-Mu dalam hidup kami. Sungguh besar penyertaan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Engkau baik Tuhan. Pagi hari ini sama-sama kita mau nyatakan besar setia-Mu Tuhan bagi hidup kami. Besar setia-Mu Allah Bapa, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu melimpahlah, takkan berkurang, takkan berkurang dan tiada berubah. Besar setia-Mu, besar setia-Mu kepada. Sekali lagi nyatakan besar setia-Mu Tuhan. Besar setia-Mu Allah Bapakku, Allah Bapa, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu melimpahlah, takkan berkurang, takkan berkurang dan tiada berubah.
Sungguh hati kami penuh dengan sukacita, sebab kami merasakan kasih Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, sejak Januari yang lalu sampai dengan hari ini kami boleh ada. Bahkan kami boleh bersama-sama bersukacita di dalam suasana Natal hari ini. Ini semua bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi kami tahu ada tangan yang tidak nampak, yaitu tangan Tuhan Yesus sendiri yang menuntun kami, menyertai kami, sehingga hari ini kami boleh ada. Oleh sebab itu Tuhan, hati kami penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kini tiba saatnya kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, ampuni dosa dan salah kami. Layakkan dan perkenankan kami, agar firman yang kami terima hari ini akan menguatkan kami, meneguhkan kami, dan bahkan kami semakin memahami akan kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita hari ini Bapak Ibu. Luar biasa kalau hari ini kita boleh ada. Ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Natal ini adalah momen yang istimewa. Sebab pada hari Natal, di Natal ini kita bisa kembali mengenang, yaitu kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Tetapi Bapak Ibu, lebih dari sekedar kelahiran seorang bayi di Bethlehem. Natal ini sebenarnya adalah manifestasi Allah. Manifestasi kasih Allah yang paling nyata kepada kita manusia. Karena melalui kehadirannya di dunia ini, di sini Allah menunjukkan bahwa kasih-Nya bukan hanya sebuah konsep, melainkan yaitu sebuah tindakan nyata yang penuh dengan pengorbanan. Ini sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya kasih Allah bukan sekedar teori, melainkan sebuah realitas yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, persoalannya sekarang Bapak Ibu, apa dasarnya kalau Allah itu mengasihi kita? Dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Bapak Ibu hafal ayat ini? Dikatakan apa Bapak Ibu? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percayakan Dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, ayat ini adalah sebagai inti atau sebagai jantung dari Injil. Karena ayat ini merangkum seluruh rencana Allah bagi kita. Ayat ini merangkum seluruh rencana keselamatan Allah bagi kita manusia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maksud dari Yohanes 3 ayat 16 ini adalah menegaskan bahwa kasih Allah kepada dunia bersifat universal. Yaitu kasih yang tidak bersyarat dan kasih yang nyata. Melalui apa? Melalui tindakan pengorbanannya.
Nah, jadi Bapak Ibu, yang dimaksud dengan kasih Allah yang bersifat universal ini adalah kasih yang mencakup seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Siapapun dia, tanpa terkecuali. Karena kasih Allah ini tidak membedakan manusia. Tidak membedakan berdasarkan suku. Tidak membedakan berdasarkan bangsa. Status sosial. Dan dosa mereka. Nah, Bapak Ibu, dan dunia yang dimaksud di sini, ini adalah manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Sehingga dikatakan dalam ayat yang kita baca tadi, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini menunjukkan kepada kita, yaitu suatu bukti bahwa kasih Allah itu konkret. Kasih Allah itu bukan sekedar kata-kata, tapi dibuktikan melalui kedatangannya dan pengorbanannya di atas kayu salib. Dan anaknya yang tunggal ini merujuk kepada yang namanya Yesus Kristus. Yang adalah Allah sendiri yang turun ke dalam dunia ini dalam rupa manusia. Dia tinggalkan tata kemuliaannya. Dia datang ke dalam dunia. Itu adalah bukti bahwa dia mengasihi kita semua. Nah, Bapak Ibu, kata mengaruniakan dalam ayat bacaan kita tadi. Mengaruniakan ini berarti memberi sesuatu. Memberi sesuatu yang sangat berharga tanpa pamrih. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh keselamatan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa keselamatan ini bukan diperoleh melalui usaha kita manusia. Melainkan melalui iman kepada Yesus Kristus. Ini menegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya keselamatan ini tersedia bagi semua orang. Tetapi, nah ada tetapinya Bapak Ibu. Keselamatan hanya dapat diterima yaitu oleh mereka yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keselamatan tersedia buat setiap orang, siapapun dia. Tetapi keselamatan itu hanya dapat diterima oleh orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka tidak binasa. Dikatakan melainkan apa Bapak Ibu? Memperoleh hidup kekal. Sungguh berbahagia kita semua. Sungguh kita bersuka cita. Sebab kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab di dalam Dia ada jaminan. Nah, jadi Bapak Ibu, tujuan utama dari kasih Allah adalah menyelamatkan manusia. Menyelamatkan kita semua dari yang namanya kebinasaan kekal. Dan memberikan hidup kekal. Nah, jadi dari sini saya mau katakan kepada kita semua bahwa tujuan dari Yohanes 3 ayat 16 ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang kasih Allah, tetapi juga ayat ini bertujuan yaitu untuk mengubah hati kita
mengubah pola pikir kita. Jadi di sini kita dapat temukan dari Yohanes 3 ayat 16, yaitu tujuannya. Apa tujuannya? Yang pertama, tujuannya yaitu Allah mengasihi semua manusia. Dan kasihnya ini bukan hanya untuk sekelompok orang tertentu saja. Karena tidak ada manusia yang dikecualikan dari kasih Allah. Ini berarti kasih Allah ini bagi semua orang. Ini artinya Bapak Ibu, bahwa setiap kita yang percaya kepada Yesus, kita memiliki kesempatan yang sama untuk diselamatkan. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, apapun profesi kita, kita semua memiliki kesempatan yang sama, yaitu diselamatkan, sebab kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, menunjukkan rencana keselamatan Allah bagi kita. Karena memang tujuan Allah bukan untuk menghukum dunia, melainkan tujuannya menyelamatkan dunia. Itulah sebabnya dalam Yohanes 3 ayat 17 ada dikatakan demikian. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, Bapak Ibu, ini semua dibuktikannya melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib di Bukit Golgota. Allah memberikan jalan keluar dari dosa dan kebinasaan. Dan juga ini menunjukkan kepada kita Allah mengasihi kita, dan kasih Allah ini disertai dengan tindakan penyelamatan yang nyata. Itulah kasih Tuhan kita yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Oleh karena ketaatannya sampai mati di atas kayu salib, kita semua yang diuntungkan. Sebab kita menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya Bapak Ibu, jika kita sudah ada di dalam Kristus, agar kita bisa menerima keselamatan yang kekal, kita harus mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kerjakan keselamatan ini. Yang ketiga, Yohanes 3 ayat 16 mengajarkan kepada kita bahwa iman adalah kunci keselamatan. Iman adalah kunci keselamatan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya keselamatan tidak bisa diperoleh melalui perbuatan baik. Keselamatan tidak bisa diperoleh melalui usaha kita manusia. Tetapi keselamatan kita bisa peroleh melalui iman kepada Yesus Kristus. Ini mengajarkan kepada setiap kita bahwa kita harus percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh keselamatan dan hidup kekal bersama dengan Dia. Dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9
Demikian dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu, ayat ini saya mau katakan ini adalah kunci. Kunci dalam pengajaran Kristen tentang keselamatan. Ayat ini menjelaskan bahwa keselamatan manusia tidak diperoleh melalui perbuatan baik. Keselamatan manusia tidak diperoleh melalui usahanya sendiri. Tetapi merupakan anugerah. Pemberian cuma-cuma dari Allah. Gratis Bapak Ibu. Nah, jadi keselamatan ini tidak didasarkan pada kebaikan. Keselamatan ini tidak didasarkan kepada moralitas atau usaha kita sendiri. Melainkan atas dasar kasih dan belas kasih Allah kepada kita manusia. Dan iman adalah sarana. Iman adalah alat. Karena melalui iman kita menerima keselamatan. Nah, saya mau katakan bahwa iman ini tidak menciptakan keselamatan. Ya, jangan salah mengartikan, iman tidak menciptakan keselamatan, tetapi melalui iman kita menerima keselamatan dari Allah. Iman itu adalah kepercayaan penuh, total. Enggak setengah. Enggak 75%, full. Kepercayaan penuh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah sebabnya orang yang memiliki iman yang penuh, dia akan berkata, sekali ikut Yesus, apapun yang kualami, aku tetap bersama dengan Yesus. Sampai napasku berhenti, aku tetap bersama Yesus. Sebab kerinduanku ketika napasku berhenti, aku berjumpa dengan kekasihku, yaitu Yesus Kristus. Kerinduan kita ketika nafas kita berhenti, Yesus menjemput kita dan dia berkata, mari anakku yang kukasihi, bersama-sama dengan aku di dalam kemuliaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya keselamatan bukan dari hasil usaha kita manusia. Kenapa demikian? Karena manusia tidak bisa mengerjakan keselamatannya sendiri. Apakah itu melalui amal? Apakah itu melalui perbuatan baik? Apakah itu melalui ritual agama? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena keselamatan ini adalah anugerah dari Allah bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Ini artinya bukan sesuatu yang bisa kita beli. Bukan sesuatu yang kita bisa capai melalui usaha kita. Jadi keselamatan ini adalah anugerah Allah. Maka di dalam Kristus, di dalam Yesus, kita memiliki jaminan bahwa keselamatan itu aman di dalam Yesus Kristus.
Jangan pernah kita tinggalkan Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Dan setiap kita manusia, setiap Bapak Ibu kita semua, kita diundang. Siapapun orangnya, siapapun dia, seberat apapun dosa yang ada dalam hidupnya, diundang untuk menerima kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan bahwa keselamatan itu bukan hasil usaha kita. Kita selamat bukan hasil usaha kita. Oleh sebab itu, betapa perlu kita dalam hidup ini mengandalkan Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat kita. Pergantian tahun 2024 ke 2025. Jangan berpaling pengharapan kita dari Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Saya melihat ada begitu banyak orang Kristen berpaling ketika pergantian tahun. Dia pergi kepada peramal, minta diramal. Di sini ada? Ada? Kok diam semua ya? Enggak ada ya Pak? Enggak ada yang ngaku kali Pak ya? Tapi saya percaya kita semua enggak ada yang seperti itu. Sebab kita menaruh iman yang penuh kepada siapa Bapak Ibu? Yesus Kristus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Pujian tahun 80-an, di bawah 80 dikatakan, meskipun saya susah dan menderita, saya mau tetap mengiring Yesus. Jadi mengikut Tuhan itu jangan hanya pada waktu senang saja. Jangan hanya pada waktu diberkati Tuhan saja. Itu mau semua orang juga bisa. Tapi pada waktu dalam penderitaan, pada waktu dalam kesulitan, pada waktu dalam tekanan hidup, bisakah kita berkata, Yesus adalah andalan dalam hidupku. Itu yang kita perlukan dalam hidup kita. Itu namanya memiliki iman yang penuh kepada Yesus Kristus. Karena kita tahu bahwa kita menerima keselamatan bukan karena usaha kita. Itu karena pemberian Allah kepada kita. Kalau Allah memberikan itu kepada kita, tidak boleh kita membanggakan diri. Tidak boleh ada seorang pun yang membanggakan dirinya. Dan ini sekaligus mengajarkan kepada kita, yaitu untuk kita hidup dalam kerendahan hati. Mengakui bahwa keselamatan adalah murni kasih karunia Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu, dalam hidup ini betapa perlu kita terus memperkuat iman kita kepada Yesus Kristus. Bagaimana caranya kita memperkuat iman kita kepada Yesus Kristus? Yaitu dengan cara kita membaca firman Tuhan setiap hari. Berdoa. Berdoa itu bukan hanya di gereja. Siapkan waktu kita. Waktu khusus kita untuk datang kepada Tuhan. Untuk menyembah Dia. Mengucap syukur kepada Dia. Dan hidup menurut kehendak-Nya. Bukan kehendakku, tapi kehendak Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Efesus 2 ayat 8 dan 9 ini yang kita baca tadi.
Di sini kita bisa dapatkan beberapa poin utamanya dari Efesus 2 ayat 8 dan 9. Yang pertama yaitu bahwa keselamatan itu adalah pemberian cuma-cuma dari Allah, bukan hasil usaha manusia. Dan yang kedua, iman adalah sarana di mana kita bisa menerima kasih karunia Allah. Yang ketiga, tidak ada manusia yang dapat membanggakan diri atas keselamatannya. Sebab itu semua, keselamatan yang kita terima, itu adalah pemberian Allah secara cuma-cuma bagi kita. Itulah sebabnya kita tidak boleh membanggakan diri kita. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita semua, apakah hidup kita ini sudah mencerminkan syukur atas anugerah kehidupan kekal yang telah diberikan kepada kita? Bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu? Sudahkah mencerminkan hal itu? Pak Ibu, orang yang mencerminkan syukur, ia pasti akan mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Akan terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari. Mengasihi dengan tindakan nyata. Yesus datang ke dalam dunia untuk mewujudkan kasih-Nya kepada setiap kita yang mau menerima Dia. Jadi orang yang mencerminkan rasa syukur atas anugerah kehidupan kekal, maka dia akan mempraktekkannya, mengaplikasikannya, membuktikannya di dalam kehidupannya. Sebagaimana Allah mewujudkan kasih-Nya, yaitu melalui kehadirannya di dunia ini. Begitu juga dengan kita semua. Kita dipanggil, Bapak Ibu dipanggil untuk mewujudkan kasih-Nya dalam bentuk nyata. Bukan hanya dengan omongan saja. Orang bilang bukan dengan omdo. Tahu artinya omdo Bapak Ibu? Omong doang. Tapi kita bisa membuktikan melalui kehidupan kita. Nah, seperti apa saja sih mewujudkan kasih dalam bentuk nyata ini? Seperti apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Seperti apa Bapak Ibu mewujudkan kasih dalam bentuk nyata? Misalnya begini Bapak Ibu. Kita membantu sesama kita. Itu salah satu di antaranya. Kita memberi sesuatu kepada orang yang membutuhkannya. Memberi penghiburan bagi mereka yang terluka hatinya. Itu diantaranya. Dan juga kita harus terus menjaga, yaitu fokus kita kepada yang namanya kekekalan. Sebab kalau kita nggak fokus, bisa melenceng nanti. Ya. Fokus. Kalau kita tidak fokus, kita tidak akan sampai. Tidak akan berjumpa dengan kekasih kita Yesus Kristus. Satu contoh begini Bapak Ibu. Kita pergi naik kereta dari Jakarta ke Surabaya. Tujuannya mana Bapak Ibu? Surabaya. Ya. Tujuannya Surabaya. Lalu ketika kereta berhenti sebentar di Cirebon, kita turun. Enggak lama kemudian kereta jalan. Tertinggal enggak Bapak Ibu? Tertinggal. Kenapa tertinggal? Pikiran kita berbelok, melenceng. Tujuannya bukan Cirebon tapi Surabaya.
Tapi di Cirebon kita turun mau lihat-lihat dulu. Itu namanya tidak fokus. Nah, itulah sebabnya kita harus terus menjaga fokus kita kepada yang namanya hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Karena kita tahu melalui Yesus Kristus kita diberikan pengharapan akan kehidupan kekal. Hanya di dalam Dia. Tuhan katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui siapa? Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia mengajak kita, mengajak Bapak Ibu untuk tinggal bersama-sama dalam kemuliaan. Kenapa dia mau mengajak kita? Nyasar enggak kalau Tuhan ngajak kita? Enggak. Kenapa enggak? Dia berasal dari mana? Dari surga. Dia turun ke dunia. Dia mengajak kita pergi ke surga. Dia tahu jalannya. Oleh sebab itu dia katakan, akulah jalan. Akulah kebenaran. Akulah kehidupan. Lengkap sudah di dalam Yesus. Dalam hidup ini, jika kita mencari jalan, Tuhan katakan, akulah jalannya. Datang kepadaku. Cari kebenaran. Yesus katakan, akulah kebenaran. Kehidupan, akulah kehidupan. Nah, itulah sebabnya kita harus fokus. Karena hanya melalui Yesus kita menerima keselamatan. Di dalam Yesus kita diberikan pengharapan, yaitu akan kehidupan kekal. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita masih diberikan kesempatan hari ini untuk kita bisa terus mengarahkan hidup kita, yaitu kepada hal-hal yang bernilai kekal. Bukan kepada kesenangan yang sifatnya sementara saja. Kita harus arahkan. Sebab segala sesuatu yang ada di dunia ini sifatnya hanya sementara saja. Apalah artinya kita hidup di dunia ini 100 tahun jika dibandingkan dengan kekekalan yang Tuhan berikan kepada kita. Enggak ada artinya. Apalah artinya harta yang kita miliki di dunia ini jika dibandingkan dengan kekekalan di dalam Tuhan. Tidak ada artinya. Itulah sebabnya yuk mari kita mau fokus kepada kekekalan. Sebab kita akan menerima apa yang Tuhan janjikan ketika napas kita berhenti. Amin. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan satu pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti.
kita mau terus menyembah Tuhan sepanjang umur hidup kita. Sekalipun kita susah, sekalipun kita menderita, tetap kita mau menyembah Tuhan. Jadikan ini satu komitmen kita di dalam kita mengiring Tuhan, karena kerinduan kita yaitu hidup bersama Kristus di dalam kemuliaannya. Naikkan sekali lagi, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, siang hari ini kami berterima kasih dan bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang begitu besar yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga Engkau datang ke dalam dunia ini untuk mewujudkan kasih Allah yang sejati. Engkau rela meninggalkan tahta kemuliaan. Engkau rela meninggalkan segala-galanya, datang ke dalam dunia, menjadi manusia sama seperti kami. Bahkan Engkau rela berkorban demi keselamatan kami. Engkau rela mati terpaku di atas kayu salib. Jika kami melihat kepada diri kami, siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau begitu mengasihi kami. Engkau rela mengorbankan segala-galanya bagi kami. Bukankah kami bagaikan debu, bagaikan tanah liat yang tidak ada artinya, bagaikan bunga di padang, pagi hari merekah dan sore hari melayu, seperti uap, sebentar saja terlihat, lalu hilang entah kemana. Seperti itulah kami Tuhan. Tetapi Engkau mengasihi kami, Engkau merubah kami dari tidak berarti
menjadi berarti. Kau jadikan kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau kami sudah menerima keselamatan ini, kami tidak akan menyia-nyiakannya. Kami akan mengerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar, Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, apa yang kami terima, kami mau belajar Tuhan, melakukannya di dalam keseharian kami hidup. Memang tidak mudah untuk kami bisa melakukannya. Namun kami percaya dengan pertolongan Tuhan kami mampu. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk kami dapat mengaplikasikan kasih ini. Pakai kami untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Jadikan kami terang Tuhan, jadikan kami alat-Mu Tuhan. Biarlah melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Ajar kami Tuhan untuk kami dapat mewujudkan kasih kepada sesama kami. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata kami, sehingga dapat dirasakan oleh orang lain. Pulihkan hati kami ya Tuhan. Pulihkan hati kami yang terluka, dan pakailah kami sebagai saluran kasih. Biarlah hidup kami Tuhan di hari-hari ke depan dapat menjadi kesaksian tentang kasih Tuhan. Pakai hidup kami, berikan kami keberanian untuk bisa melakukannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan memberikan persembahan kita kepada yang melayani. Dipersilakan untuk mengambil bagian. Merry
Saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita masih ada dua ibadah lagi, yaitu tanggal 29 dan tanggal 31, yaitu kita akan sama-sama menutup tahun 2024. Kalau di awal tahun lalu, pada waktu 2023 kita beralih ke 2024 dan 2024 kita berjalan pada akhir 2024, Tuhan sudah menyertai. Kita akan tutup bersama dengan Tuhan sebab kita memulai bersama dengan Tuhan, dan kita akan membukanya bersama dengan Tuhan sebab kita rindu Tuhan akan menuntun langkah hidup kita di dalam tahun yang baru. Nah, jadi Bapak Ibu, seperti yang pernah kita lakukan berulang-ulang setiap tahun, khusus tanggal 31 kita akan adakan yaitu door prize, dan saya juga sudah menyiapkan beberapa door prize. Jadi Bapak Ibu yang tergerak untuk memberi door prize, ya bisa dititipkan, bisa ditaruh di sini. Nanti pada tanggal 31 kita akan sama-sama bersukacita, ya, berbagi lagi ya melalui door prize ya. Kita akan mulainya jam 7 malam ya mungkin jam 7 kita nggak sampai larut malam, mungkin jam 9 sudah selesai, 9 jam setengah 10 sudah selesai, supaya bisa beristirahat. Tanggal satunya kita tidak ibadah, tidak ada. Kita akan mulai lagi tanggal 5 Januari, ibadah perdana disertai dengan perjamuan kudus ya. Kemudian Bapak Ibu yang belum mendapatkan yang saya siapkan hampersnya, bisa ambil di belakang, satu keluarga satu yang belum mendapatkan. Baik, kita bangkit berdiri sekali lagi, kita naikkan pujian Shalom, Shalom, damai Allah. Pada pamungkas ibadah kami dalam ibadah Natal, kami menaikkan pujian, hormat dan syukur bagimu Tuhan, di mana kami hari ini boleh bersama-sama bersukacita memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Biarlah melalui kelahiran Yesus ini mengingatkan kami bahwa kami harus fokus kepada tujuan kekal yang Tuhan berikan kepada kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami mau mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami di dalam mengerjakannya dengan takut dan gentar,
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah Tuhan pujian yang kami naikkan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan. Bahkan firman yang kami terima, kami akan melakukannya di dalam keseharian kami hidup. Tuhan lawat setiap jemaat yang hadir. Tuhan berkati kehadirannya. Setiap rumah tangga jemaat-Mu, Tuhan berkati rumah tangganya. Biarlah kasih Kristus melanda terus di dalam kehidupan rumah tangganya. Tuhan berkati pekerjaan setiap jemaat-Mu. Tuhan berkati usaha setiap jemaat-Mu. Terus Tuhan dampingi dan sertai. Bahkan seluruh anak-anak kami yang masih menempuh pendidikan, Tuhan dampingi, berikan hikmat, berikan semangat di dalam belajar. Dengan pertolongan Tuhan, anak-anak kami dapat menyelesaikan studinya tepat pada waktunya. Baik itu yang ada di Bekasi, di luar kota, dan juga yang ada di luar negeri. Terima kasih Bapa. Hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu hari ini, Tuhan berkati pelayanannya. Yang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah berikan penghiburan, dan yang lemah Tuhan kuatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sertai terus kami Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan, sehingga kami boleh terus mengakhiri tahun 2024 bersama dengan Tuhan pada tanggal 29 Desember dan tanggal 31. Bahkan kami akan melewati, menyeberangi tahun 2024, masuk 2025. Kami mohon Tuhan, di dalam tahun yang baru nanti, kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami. Namun satu hal yang pasti, tangan Tuhan akan senantiasa menuntun langkah hidup kami. Inilah yang membuat hati kami aman dan nyaman, sebab Yesus ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati bangsa kami Indonesia, berikan ketentraman bagi bangsa ini. Tuhan lawat bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang damai, bangsa yang penuh dengan sukacita, dan satu dengan yang lain, sesama anak bangsa, saling mengasihi, saling menolong, dan saling membantu. Berkati para pemimpin bangsa kami Indonesia, berikan semangat di dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, dan juga berikan hati yang bijaksana, sehingga dapat mengelola bangsa kami yang besar ini dengan bijaksana. Kerinduan kami, nama Tuhan di tengah-tengah bangsa kami yang kami cintai, bangsa Indonesia, dipermuliakan dan diagungkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bagi orang-orang yang kami kasihi yang hari ini ada di kampung halaman, yang hari ini juga sedang berlibur, Tuhan, dimanapun mereka berada hari ini, biarlah tangan penyertaan-Mu Tuhan senantiasa menyertainya, sehingga sukacita Tuhan tetap ada dalam hidupnya. Begitu juga ketika kembali ke Bekasi, Tuhan sertai dalam perjalanannya, dan kami akan berjumpa kembali bersama-sama dengan sukacita mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sertai kami sampai di rumah dengan selamat. Bila ada yang bepergian, sertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita mau angkat tangan kita ke atas, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Sidang jemaat yang Tuhan kasihi, siang hari ini pulanglah dan terimalah berkat besar dari Allah Bapa di surga. Kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus,
rahmat serta persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua siang hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara silakan duduk kembali. Kita akan bersaat teduh sejenak. Ibadah Natal hari ini telah selesai. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini kita merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dia datang untuk menyelamatkan kita, Dia datang untuk menebus setiap dosa kita. Bahkan Yesus datang untuk merubah jalan hidup kita. Kiranya setiap sukacita, damai sejahtera dan kemenangan yang berasal dari Tuhan boleh melingkupi kita semua. Selamat merayakan Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati.